Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin karena pada kesempatan hari ini saya bisa berbagi ilmu ke rekan-rekan sejawat sekalian. Sebagaimana dinukil dari Thalabul Ilmi ala kulli faridatul muslimin, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berbagi ilmu. Dan perlu digarisbawahi bahwa omongan saya di sini itu bukanlah dari hadis atau dari kitab suci Al-Qur'an. Jadi bisa salah. Jadi mohon untuk pengoreksiannya. Oke, langsung saja. Subjudul yang pertama adalah kepanjangan COVID dan sejarah nama COVID-19. Virus corona itu adalah kelompok besar virus, artinya itu bukan satu virus, tapi ada berbagai macam virus. Virus corona tersebut adalah virus-virus yang menyerang ke saluran pernapasan. Pada contohnya ada tahun 2002, itu di Cina juga ya, awal mula adalah namanya ada SARS. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome, atau bahasa Indonesianya sindrom saluran pernapasan akut. Ini yang menyebabkan awal mulanya ada virus corona juga, cuman disebut virusnya itu SARS-CoV. Kemudian pada tahun 2012, tepatnya di Saudi Arabia, ada penyakit namanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Bahasa Indonesianya sindrom pernapasan Timur Tengah. Nah, virusnya juga virus corona, cuman jenisnya jenis MERS-CoV. Kasus pertama kali di Arab Saudi, diduga awalnya dari penularan dari unta. Nah, pada kasus MERS ini disebut zoonotic disease, yaitu transmisinya antara hewan terhadap manusia. Kasusnya unta yang sakit, ternyata sakitnya unta ini bisa menularkan ke manusia. Oke. Nah, ini perlu diketahui, MERS itu menyerang pada saluran napas bagian bawah. Artinya menyerang ke paru-paru. Kalau saluran pernapasan bagian atas kan ISPA ya disebutnya, ya bisa tenggorokan, hidung, terus trakea, itu masih bagian saluran napas atas. Tapi kalau bawah itu bisa paru dan ya alveolis ya, disebutnya kantong paru ya. Nah, untuk MERS-CoV ini adalah salah satu virus corona yang sangat ganas karena kematiannya itu sampai 35%. Sedangkan SARS-CoV itu mortalitasnya atau kematiannya hanya 10% dari yang terinfeksi. Nah, jadi untuk kasus COVID-19 pun juga sama. Lebih bahaya atau lebih angka kematiannya lebih tinggi di MERS dibanding COVID-19 yang sekarang. Bahkan waktu kemarin heboh-hebohnya Delta itu masih lebih parah MERS untuk mortalitasnya. Nah, ini slide selanjutnya. Ada waktu tahun Mei 2015 ada kasus MERS itu 1180 orang dan kematiannya hingga 483 yang meninggal. Nah, ini masih diteliti apakah memang MERS itu hanya dari unta untuk ke manusia, sedangkan untuk corona itu host itu apa ya? Habitat aslinya ternyata memang dari kelelawar. Apakah kelelawar dulu yang menginfeksi bagian unta, baru unta menginfeksi ke manusia, atau kelelawar pun bisa menginfeksikan MERS ke manusia? Ini masih dalam penelitian lebih lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita tahu ya kalau COVID itu atau corona itu ternyata adalah kelompok besar, nama besar virus. Yang 2002 itu ada SARS-CoV, sedangkan 2012 itu ada MERS-CoV, sedangkan yang 2019 itu adalah COVID-19. Itu semua itu masuk ke dalam grup virus besar coronavirus. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Ada SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu COVID-19. Nah, kenapa disebut SARS-CoV-2? Dan ternyata virus corona ini itu mempunyai kemiripan genetik 80% ke
virus corona yang SARS-CoV. Karena lebih mirip ke SARS-CoV dibanding ke MERS-CoV. 50% kalau ke MERS-CoV. Maka dari itu SARS-CoV ini adalah yang jenis yang kedua, jadi jenis baru lah, disebut jadi SARS-CoV-2. Oke, slide selanjutnya, ya ini ya, SARS-CoV-2. Jadi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya, SARS-CoV-2. Oke, next. Nah, ini dia, nama corona itu diambil dari corona itu coronavirus disease ya. Coronavirus disease pada tahun 2019. Jadi co itu corona, v itu virus, d-nya itu disease atau penyakit. Nah, 19 itu diambil dari tahun 2019. Jadi disingkat COVID-19. Next. Nah, ini nama virus dan penyakitnya ya. Jadi SARS-CoV-2 penyakitnya disebut COVID-19. Virusnya SARS-CoV, penyakitnya disebut SARS. Virusnya MERS-CoV, penyakitnya disebut MERS. Kita masuk ke subjudul yang kedua. Apa itu COVID? Nah, ini yang disebut dengan COVID ya, strukturnya. Ya, jadi kita kenalan dulu. Ini ada spike S, yaitu disebut dengan proteinnya COVID. Terus dia di dalamnya ada rantai virusnya, rantai virus RNA di dalamnya, dalam lingkaran. Selain rantai virus, dia ada nukleokaspid ya, ini yang huruf N. Jadi virus ini dia akan nempel di bagian sel tubuh kita. Lalu ada nukleokaspidnya yang menempelkannya. Terus dia dikelilingi oleh dinding, disebut dengan membran. Membran ini dia akan kebuka setelah virus itu dia menempel pada tubuh kita. Terus di sini ada envelope. Envelope itu bentuknya seperti spiral, kadang seperti spiral ya, yang mengelilingi tubuh si corona ini. Nah, bentuk virus corona ini dia seperti mahkota ya. Spike S-nya ini seperti mahkota. Jadi bahasanya crown. Nah, bahasa latinnya corona. Jadi coronavirus itu adalah nama virus yang bermahkota. Itu awal namanya corona. Oke, next. Nah, ini corona menginfeksi tubuh kita. Gimana caranya? Yang pertama, dia melewati bagian saluran pernapasan bagian atas. Bisa hidung, tenggorokan, mulut, trakea ya, kerongkongan lah ya. Nah, di tenggorokan, di kerongkongan ternyata kita mempunyai sistem pertahanan tubuh, yaitu ada ini silia atau rambut-rambut yang ada di tenggorokan untuk menyapu virus corona itu keluar. Atau nanti itu ada refleks itu tuh batuk dan bersin ya, sehingga si virus itu keluar dari tenggorokan kita, nggak sampai ke bagian paru-paru. Nah, untuk kasusnya orang yang perokok aktif atau orang yang suka nge-vape lah ya, yang asapnya masuk ke dalam tenggorokan, ini bisa mengubah struktur rambut yang di tenggorokan sehingga berubah menjadi selnya bukan sel yang berambut lagi, tapi sel kuboid kalau nggak salah. Nanti bisa dikoreksi. Jadi rambut-rambut ini gak ada yang nyaring untuk selain bakteri, virus yang masuk juga bisa ya, semua yang bersin bisa keluar itu nggak ada lagi gitu. Jadi bisa masuk aja gitu. Kan awal-awal kalau kita ngerokok itu ada batuk ya, itu sebenarnya refleks batuk yang normal dari rambut-rambut tenggorokan ini. Kalau sering terpapar asap, dia akan berubah dengan sendirinya. Oke, next. Nah, jika virus itu masuk dalam tenggorokan, masuk ke dalam paru-paru, nah ini tadi ya, dia punyai paku ya, atau ujung tadi, protein tadi. Sehingga protein ini dia akan bersentuhan dengan ACE atau angiotensin converter enzim yang 2. Ini ada di bagian alveoli atau di kantong paru. Nah, ketika dia bersentuhan, maka si membrannya itu terbuka sehingga virus COVID itu masuk dan menginfeksi sel yang ada di alveoli kita atau di bagian paru-paru. Sehingga nanti sel yang di dalam alveolus itu diinfeksi oleh virus corona sehingga selnya rusak
Nah, rusaknya itu keluarlah virus-virus corona baru dari sel manusianya. Dirubah susunan dalam selnya, RNA-nya dirubah sama RNA virus sehingga menghasilkan virus-virus corona lagi. Oke, next. Nah, selain paru-paru, ternyata virus corona pun tahan di bagian pencernaan manusia. Sehingga ada beberapa yang gejalanya itu gejala masuk ke bagian pencernaan, kayak misalnya BAB-nya agak sedikit lembek atau dia agak sedikit mual, ada mual muntah. Nah, itu mungkin bisa dari simptom dari virus corona ini. Tapi nanti mohon dikoreksi ya, takut saya ada salah penyebutan. Oke, next. Nah, ini cara virus corona itu menyebar. Ternyata ada dua cara, yaitu dengan aerosol dan droplet. Kalau aerosol itu dia bebas di udara, sedangkan droplet itu dia bisa tahan dalam benda-benda. Jadi saat kita bersin itu dua ya, menyebarnya 6 langkah atau ya 1 meter lebih lah ya, 1 meter lah ya. Jadi kalau yang menyebar di udara itu kita bisa membuat ventilasi ya. Jadi perputaran udara itu dalam satu ruangan tuh cepat agar si virus itu mati. Bisa buka jendela, atau kalau yang bagus itu contohnya kayak pesawat udara ya, dalam 1 menit itu beberapa ribu kali ganti udara di dalam kabin sehingga kita aman gitu. Itu yang SOP yang terbaru. Terus kalau dia dalam bentuk droplet itu bisa ada di tisu lah, kita misalnya ngelap di baju lah habis kita ingusan, nah itu bentuknya bisa droplet, atau pegangan pintu. Jadi hand sanitizer itu nggak cuman buat hand, buat tangan, tapi kalau bisa benda yang mau kita sentuh itu kita semprot. Misalnya contohnya gagang pintu, kita semprot dulu baru kita pegang. Kalau misalnya kenapa kok yang disemprot kok gagang pintunya, barangkali ada yang bersin pakai tangan, telapak tangan, terus megang gagang pintu, nah itu ada dropletnya di situ. Jadi sebenarnya etika batuk dan bersin itu nggak ditutup pakai tangan ya, ke bahu ya, jadi ke baju, jadi ya ke bajunya si ini. Kalau ke tangan itu bisa nyentuh tempat lain dan itu bisa menyebarkan ke tempat lain. Terakhir, saya mengingatkan Germas ya, Gerakan Hidup Sehat Masyarakat. Lakukanlah cerdik, cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok. Sebagaimana tadi saya bilang, asap rokok itu bisa mengakibatkan rambut silia kita rusak dan banyak racun dan mudorotnya lah dalam rokok. Dan rajin aktivitas fisik untuk jaga kesehatan tubuh. Diet seimbang itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Bila kita ada pengidap diabetes, maka kurangkanlah gulanya. Kalau kita punya darah tinggi ya kurangkanlah yang asinnya. Kalau kita punya asam urat ya kurangilah kacang-kacangan, dan istirahat yang cukup dan kelola stres. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.